قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله قل يا أهل tidak panjang namanya. Ila kalimatin 2 3. Ila kalimatin sawa'im alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dha ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون jangan terlalu panjang wama yudhillu 2 3 wama yudhilluna illa يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah membahas bahwasanya inna masala Isa indallahi kamatsali Adam. Penciptaan Isa bagi Allah itu ya sama dengan penciptaan Adam. Hanya berfirman kun fayakun. Jadi ketika orang-orang Nasrani menuhankan Isa disebabkan karena Isa itu tak punya bapak, maka Allah memberikan sanggahan lewat baginda Nabi SAW. Ada yang lebih hebat lagi daripada Isa, yaitu Adam. Mampu dia tercipta, tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Idz qala Allah ya in, benar ya? Qul ya ahlal kitabi, katakanlah hai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa'in, marilah kita menuju suatu kalimat yang sama, artinya yang serupa. Bainana wa bainakum, di antara kami dan kamu, yakni alla na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak mempersekutukannya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi, dengan sesuatu pun
dan bahwa sebagian kita tidak mengambil lainnya sebagai Tuhan selain Allah. Sebagaimana halnya kamu mengambil para rahib dan pendeta. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, jika menyeleweng dari ketauhidan kepada Allah, faqulu, maka katakanlah olehmu kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami ini beragama Islam yang bertauhid. Jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ayat ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu beragama Yahudi. Jadi saling mengklaim dulu. Katanya orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu agama Yahudi, kata mereka. Dengan demikian berarti kita mengikuti agama mereka. Demikian pula orang Nasrani mengakui seperti itu. Jadi katanya orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu agamanya ya Yahudi. Sedangkan katanya Nasrani, Ibrahim itu agamanya Nasrani. Akhirnya turun ayat yang tadi, ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, wahai yang mengaku pintar kitab tadi, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, mari kita menuju kalimat yang sama, yaitu menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah persekutukan Allah dengan siapapun. Mari jangan takut-takut, kata. Faqulu, katakanlah, ishhadu bi anna muslimun. Ungkapkanlah, ishhadu, saksikanlah bahwa kami ini beragama Islam. Artinya Islam apa kemarin? Pasrah. Orang yang pasrah kepada Tuhan, maka dia akan selamat. Makanya Islam itu artinya juga selamat. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat. Hai ahli kitab, mengapakah kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Kan tadi kan terjadi pengakuan bahwasanya Nabi Ibrahim ini agama Yahudi, yang katanya Nasrani, Nabi Ibrahim ini agama Nasrani. Dan kamu akui bahwa ia pemeluk agamamu. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Padahal Taurat dan Injil itu hanya diturunkan sesudahnya. Bahkan dalam jarak waktu yang panjang. Dan setelah kedua kitab itu diturunkan, Yahudi dan Nasrani membuat-buat hal tersebut, yakni mengenai Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir akan kesalahan pengakuanmu itu? Coba Pak. Katanya orang Yahudi, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Katanya Nasrani, Ibrahim ini agama Nasrani. Maka dibantah oleh Quran, ya ahlal kitab, hei orang ahli kitab yang mengaku kamu pintar ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kamu berbantah-bantahan saling mengakui bahwasanya Ibrahim itu ikut agama kalian? Nah, wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Padahal kitab Taurat dan Injil itu diturunkan jauh setelah Nabi Ibrahim diutus. Connect Pak. Jadi kan permulaan agama Yahudi versi mereka itu dimulainya setelah Taurat diturunkan. Dan dimulainya agama Nasrani versi mereka itu dimulainya ketika Injil diturunkan. Jadi kitabnya orang Yahudi ini Taurat versi mereka, kitabnya orang Nasrani ini Injil. Nah, katanya Al-Quran lewat lisan baginda Nabi disampaikan kepada orang Yahudi itu, kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kok bisa kamu mengklaim bahwasanya Ibrahim itu agama kalian, agama Yahudi atau Nasrani? Padahal Ibrahim itu ada sebelum agama itu ada. Ngerti Pak Hanafi? Misalnya gini, Pak Hanafi diklaim sama saya, anaknya saya, kan tak masuk akal kan?
Pak Hanafi ada, setelah beberapa tahun kemudian saya ada. Berarti akeluan Pak Hanafi timbang saya kan tak beresnya mana. Afala ta'qilun, kata Allah. Kamu ini tidak berpikir ya. Masa sesuatu yang ada sebelumnya itu mengikuti agama sesudahnya, kan tak connect ini, Pak. Pak Hanafi berangkat ke Arek Lancor. Kemudian setelah 5 tahun kemudian saya berangkat ke Arek Lancor juga. Terus mengklaim Pak Hanafi itu ikut norok saya ke Arek Lancor. Connect enggak, Pak? Kan tak connect ini. Kok bisa sesuatu yang telah lalu yang datang diklaim bahwasanya sesuatu itu mengikuti yang baru datang? Kan tak judul ini. Afala ta'qilun, apakah kamu tak berpikir? Kenapa kok mengklaim semuanya Ibrahim, Pak? Karena mereka mengakui bahwasanya Ibrahim ini memang adalah nenek moyangnya. Jadi memang pengetahuan gitu. Jadi mengklaim, wah itu Ibrahim itu ikut agama saya. Yang katanya Yahudi ikut agama Yahudi. Katanya Nasrani ikut agama Nasrani. Dibantah oleh Al-Quran. Kok bisa kalian berbantah seperti itu? Kayak yang kui di Makkah lah. Mak beda orang yang datang setelahnya, orang yang datang sebelumnya itu dikatakan ikut agama setelahnya. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Begitulah sebagai peringatan kamu semuanya, hajajtum fima lakum bihi ilm. Kalian masih berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui, tetapi tentang Nabi Musa dan Nabi Isa yang kalian akui diri kalian sebagai pemeluk agama keduanya. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilmun. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan pula tentang apa yang tidak kalian ketahui, yakni perihal Nabi Ibrahim? Kenapa ini kamu sudah jelas bahwasanya Nabi Isa itu datang setelah Nabi Ibrahim, kok kalian masih berbantah-bantahan? Dan kalian juga berbantah-bantahan kepada yang tidak tahu. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Coba perhatikan, Pak. Nabi Muhammad ini tidak punya guru, Pak. Tak sekolah, tak ngaji. Ya guru manusia ya. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril itu hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Bukti di antara kenapa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah, karena Nabi Muhammad ini mampu mendebat agama lain dan beliau tidak kalah. Agama yang sudah diakui sejak dulu, yaitu Yahudi dan Nasrani, ini dibantah oleh seorang yang tidak tahu baca dan tidak tahu menulis, dan bantahnya ini malah beliau menang gitu. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui keadaannya, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Kemudian firman Allah membersihkan Ibrahim. Jadi setiap firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya, ketika saudara Rasulullah membantah itu, kemudian ditegaskan wallahu ya'lamu. Jadi bukan Muhammadun ya'lamu, bukan. Atau ana a'lamu, saya ini lebih tahu daripada kalian, bukan. Tapi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, kata Allah, dan bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifa, tetapi ia adalah seorang yang hanif. Apa artinya hanif? Menyimpang dari semua agama yang menuju kepada agama yang lurus. Hanif itu artinya lurus. Jadi Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti agama yang bengkok. Apa yang lurus itu? Musliman, menyerahkan diri, lagi menyerahkan diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan bertauhid kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah ia dari golongan orang musyrik. Inna awlan nasi, sesungguhnya orang-orang yang lebih dekat, artinya lebih berhak,
bi Ibrahim alladzina tabauhu, kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya di masanya. Wa hadzan nabiyyu, dan nabi ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cocok agamanya dengan agama Ibrahim dalam kebanyakan syariatnya. Walladzina amanu, serta orang-orang yang beriman di antara umatnya, merekalah sebenar yang sepatutnya mengatakan bahwa mereka mengikuti agamanya dan bukan kamu. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Artinya pembela dan pelindung mereka. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudhillunakum, segolongan ahli kitab hendak menyesatkan kamu. Dulu ada seorang namanya Mu'az namanya, juga Hudzaifah, dan juga Ammar. Bukan Ammar anak saya. Ada 3 orang dulu namanya Mu'az, Hudzaifah, dan Ammar. Masuk agama mereka, kemudian turunlah ayat ini, segolongan ahli kitab hendak menyesatkan kamu, padahal mereka hanya menyesatkan diri sendiri. Karena dosa kesesatan mereka tertimpa atas mereka, sedangkan orang-orang beriman tak mau menaati mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari demikian itu. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapakah kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Maksudnya kitab mereka yang memuat sifat-sifat dari ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tashhadun, padahal kamu menyaksikan, artinya mengetahui bahwa hal itu benar. Ini Pak, yang menyampaikan ini Rasulullah, coba. Padahal kan yang tahu hati seseorang kan hanya Allah Pak ya. Tidak ada satupun yang tahu isi hati seseorang. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak tahu baca, tidak tahu menulis, mengatakan kepada orang Yahudi waktu itu dan kepada orang Nasrani. Nah ini firman Allah diturunkan kepada Rasulullah untuk mendebat mereka. Apa kata Rasulullah? Ya ahlal kitabi, hei ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Kenapa kamu malah menutupi ayat-ayat Allah, yaitu tentang ciri-ciri keadaan Nabi Muhammad, padahal kamu ini tahu gitu, menyaksikan. Ya ahlal kitabi, hai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, mengapakah kamu mencampurkan yang hak dan yang batil, yakni dengan mengubah-ubah, memalsukan isi kitab kalian. Wa taktumunal haqqa, dan kamu sembunyikan kebenaran ciri-ciri itu, maksudnya ciri-ciri Nabi Muhammad Pak. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui bahwa hal itu benar. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi, segolongan dari ahli kitab berkata, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan atas orang-orang beriman, kepada Al-Qur'an. Wajhan nahari, di awal siang atau permulaannya, wakfuru, dan kafirlah kepadanya, akhirahu la'allahum yarji'un, di akhirnya semoga mereka, yakni orang-orang yang beriman, yarji'un, kembali kafir dari agama mereka. Karena mereka niscaya akan mengatakan bahwa orang-orang itu mungkin keluar dari Islam setelah memasukinya, sedangkan mereka ahli-ahli ilmu mengetahui ketidakbenarannya. Dan kata mereka pula, wala tu'minu illa liman tabi'a, dan janganlah kamu percaya atau membenarkan illa liman tabi'ah, kecuali yang mengikutimu, yang mengikuti dinakum, agamamu. Kul, katakanlah hai Muhammad, innal huda hudallah. Sudah nyampe ain Pak? Oke, baik. Berarti tadi buat nih. Saya kembalikan di ayat tadi, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, mengapakah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yakni dengan mengubah-ubah, memalsukan isi kitab kalian. Dan ternyata benar Pak, di kitab-kitab mereka, di Taurat dan Injil,
itu sudah bercampur antara firman Allah dan perkataan manusia. Dan ini sekarang media sudah banyak. Jadi sampean tak usah meleh buku lepas ngecek TV. Jadi di situ sudah banyak perkataan-perkataan orang sudah tercampur aduk. Ya kan Allah memang benar. Jadi dicampur adukkan. Dan sampai sekarang, Mbak, tidak ada satupun kitab yang lebih mudah untuk dihafalkan daripada Al-Quran. Kitab-kitab mereka itu tidak ada yang hafal mereka. Sedangkan Al-Quran itu mudah dihafal. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu sembunyikan kebenaran, ciri-ciri Nabi Muhammad itu wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui bahwa hal itu benar. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.